Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dias Arasta dari kelas AKP 6B. Di sini saya akan menyampaikan tentang menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. A. Detail tie-in. B. Keberadaan. C. Kelengkapan. D. Keakuratan. E. Klasifikasi. F. Pisah batas. G. Nilai realisasi. H. Dan H. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha tahap 1. Menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren untuk piutang usaha tahap 1. Menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan tahap 1. Merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan tahap 2. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk piutang usaha tahap 3. Merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Ada prosedur audit, ukuran sampel, unsur yang dipilih, waktu tahap 3. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha di tahap 1. Pemahaman mengenai industri dan lingkungan eksternal klien, serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis. Menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren tahap 1. Auditor mempertimbangkan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, kemudian mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan ke setiap akun neraca yang signifikan, termasuk piutang usaha. Menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan tahap 1. Auditor harus memperhatikan 3 aspek pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan. Yang kedua, pengendalian terhadap pisah batas. Yang ketiga, pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi di tahap 2. Hasil pengujian pengendalian menentukan penelitian risiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi. Hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan akan dipenuhi. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis tahap 3. Prosedur analitis dilakukan selama 3 tahap audit. Perencanaan, ketika melaksanakan pengujian yang terinci dan sebagai bagian dari penyelesaian audit. Auditor melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan, bukan hanya piutang usaha. Merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha di tahap 3. Tugas mengumpulkan faktor yang direncanakan sangatlah kompleks karena pengukuran faktor bersifat tidak jelas. Bukti audit yang direncanakan adalah kebalikan dari risiko deteksi yang direncanakan. Setelah memutuskan bukti yang direncanakan bagi tujuan tertentu adalah tinggi, sedang, rendah, kemudian auditor harus memutuskan prosedur audit yang sesuai, ukuran sampel, item yang dipilih, dan penetapan waktu. Merancang pengujian atas rincian saldo. Yang pertama, piutang usaha ditambah dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum. Di sini ada 2 poin. Pengujian piutang usaha dan piutang tak tertagih didasarkan pada aged trial balance. Yang kedua, auditor harus menelusuri sampel setiap saldo ke dokumen pendukung. 2. Piutang usaha yang dicatat memang ada. Ada 2 poin. Yang pertama, konfirmasi saldo pelanggan. Yang kedua, jika pelanggan tidak merespon konfirmasi, auditor memeriksa dokumen pendukung. 3. Piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Cuma 1 poin, yaitu mengandalkan pada sifat menyeimbangkan sendiri file induk piutang usaha. 4. Piutang usaha sudah akurat. Ada 2 poin, dengan melakukan konfirmasi akun dari neraca saldo dan auditor memeriksa dokumen pendukung menyangkut pengiriman dan penerimaan kas. 5. Piutang usaha diklasifikasikan dengan benar dengan melakukan review aged trial balance untuk piutang yang material. 6. Pisah batas piutang usaha sudah benar untuk melakukan verifikasi apakah transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi telah dicatat pada periode yang tepat. 7. Piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi.
Nilai realisasi piutang usaha sama dengan piutang usaha dikurangi penyisian piutang tak tertagih. 8. Klien memiliki hak atas piutang usaha. Auditor dapat mereview notulen rapat, membahasnya dengan klien, mengkonfirmasikan dengan bank, dan memeriksa kontrak utang. 9. Penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Untuk mengevaluasi apakah penyajian dan pengungkapan telah memadai, auditor harus memahami prinsip akuntansi yang diterima secara umum serta persyaratan penyajian dan pengungkapan. Konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha merupakan formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rinciannya. Tujuan dari konfirmasi piutang usaha yaitu memenuhi tujuan eksistensi, keakuratan, serta pisah batas. Persyaratan standar auditing. Standar auditing mengharuskan konfirmasi piutang usaha dalam situasi yang normal. Ada 3 pengecualian terhadap keharusan menggunakan konfirmasi. Yang A, piutang usaha tidak material. Yang B, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat meresponnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Yang C, gabungan tingkat resiko inheren dan resiko pengendalian rendah dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Jenis-jenis konfirmasi. Ada konfirmasi positif. Meminta pihak penerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi itu benar atau salah. Ada formulir konfirmasi yang kosong. Jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah pada konfirmasi, tetapi meminta penerimanya untuk mengisi saldo atau melengkapi informasi lainnya. Ada konfirmasi faktur. Jenis konfirmasi positif lainnya di mana setiap faktur akan dikonfirmasi dan bukan saldo piutang usaha pelanggan secara keseluruhan. Ada konfirmasi negatif. Ditujukan kepada debitur tetapi hanya akan meminta respon jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Penetapan waktu. Bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi baru akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Keputusan sampling. A. Ukuran sampel. Faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel yang pertama materialitas kinerja, 2. Resiko inheren, 3. Resiko pengendalian, 4. Resiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif lainnya, 5. Jenis konfirmasi. B. Pemilihan item untuk pengujian. Diperlukan beberapa jenis stratifikasi pada sebagian besar konfirmasi. Verifikasi alamat dan penyelenggaraan pengendalian. Auditor harus melaksanakan prosedur untuk memverifikasi alamat atau alamat email yang digunakan untuk konfirmasi. Menindaklanjuti non-respon. Jika sebanyak 3 konfirmasi yang dikirim ke pelanggan tidak ada satupun yang dikembalikan, maka perlu ditindaklanjuti dengan prosedur alternatif. Yang pertama, penerima kas selanjutnya. Yang kedua, salinan faktur penjualan. Yang ketiga, dokumen pengiriman. Yang keempat, korespondensi dengan klien. Analisis perbedaan dalam konfirmasi. Ada pembayaran telah dilakukan, ada barang belum diterima, ada barang telah dikembalikan, dan kesalahan klerikal dan jumlah yang diperdebatkan. Menarik kesimpulan, jika semua perbedaan telah diselesaikan, termasuk yang ditemukan dalam melakukan prosedur alternatif, auditor harus mengevaluasi ulang pengendalian internal. Setiap salah klien harus dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut konsisten atau tidak konsisten dengan tingkat resiko pengendalian yang dinilai pada awal audit. Mengembangkan pengujian program audit yang terinci. Auditor menyiapkan kertas kerja perencanaan bukti sebagai alat bantu untuk memutuskan luas pengujian atas rincian saldo yang direncanakan. Sumber setiap baris sebagai berikut. Yang A. Materialitas kinerja. Yang B. Resiko audit yang dapat diterima. Yang C. Resiko inheren. Yang D. Resiko pengendalian. Yang E. Hasil pengujian substantif atas transaksi. Yang F. Prosedur analitis. Yang G. Resiko deteksi yang direncanakan dan bukti audit yang direncanakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.